Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sama-sama belajar walaupun melalui media online, tetapi kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berapa banyak orang-orang ya yang tidak bisa merasakan nikmatnya belajar. Untuk itu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insya Allah pada hari ini kita akan sedikit membahas tentang muamalah, jual beli dan qard ya. Jadi insya Allah nanti akan kita bahas. Jadi yang pertama, jual beli. Jual beli ini berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya yaitu ba'a yabi'u bai'un, yang artinya menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara istilah yaitu kita akad tukar menukar harta dengan harta yang lain melalui tata cara yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Ya, jadi misalnya kita memiliki uang, terus kita tidak punya pulpen, terus kita mau pulpen. Bagaimana caranya? Jadi kita harus menukarkan uang kita dengan pulpen tersebut. Ya, itu yang dinamakan jual beli di dalam Islam. Jadi ada tata caranya nanti. Ya, jadi tidak asal-asalan. Ada syaratnya dan juga ada rukun yang harus dipenuhi. Yaitu yang dimaksud dengan jual beli. Adapun harta, yang dimaksud harta di sini apa? Yang pertama, harta itu berupa barang. Dan yang kedua, harus bermanfaat ya. Jadi kalau kita mau jual beli itu harus barang atau ada bentuknya, jasa misalnya, dan bermanfaat. Jadi kalau sesuatu yang tidak bermanfaat itu tidak boleh diperjualbelikan. Adapun tata caranya pastinya Islam telah mengatur ya. Tidak boleh misalnya menjual sesuatu yang haram, itu tidak boleh. Jadi ada aturan-aturannya. Kemudian apa hukum jual beli di dalam Islam? Jadi hukumnya itu halal, asalnya halal atau dibolehkan ya. Tetapi nanti bisa berubah kalau ada sebab-sebab yang menyebabkan jual beli tersebut tidak sah, maka nanti bisa berubah menjadi haram. Misalnya menjual apa tadi, bangkai, itu tidak boleh ya. Adapun dalilnya ada di surat Al-Baqarah ayat 285 kalau nggak tidak salah. 275. Ustaz ambil potongan ayatnya, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah halalkan jual beli dan juga Allah telah haramkan riba. Ya, jadi jelas wa ahallallahul bai'a, dan Allah telah menghalalkan perbuatan jual beli ya. Jadi asal mulanya jual beli itu halal atau diperbolehkan. Untuk yang selanjutnya, apa saja syarat dari jual beli? Ya, jadi syarat jual beli ini ada 3. Ada pihak yang bertransaksi, ada untuk barangnya, dan juga ada untuk untuk serah terimanya, atau harus ada ijab kabulnya. Yang pertama, untuk pihak yang bertransaksi atau yang dinamakan akid. Itu yang pertama mereka harus balik ya. Jadi mereka harus balik kedua belah pihak. Kemudian harus berakal juga. Dan yang selanjutnya mereka harus rusydu. Apa itu rusydu? Jadi mereka memiliki
kemampuan untuk melaksanakan urusan agama dan mengelola keuangan dengan baik, ya. Jadi kalau misalnya dia misalnya suka menghamburkan uang ataupun sering boros-borosan, berarti dia belum bisa mengelola keuangan dengan baik. Misalnya dia punya banyak harta, karena dia belum bisa mengelola, apa yang dilihat itu dibeli, ya. Jadi di sini belum bisa melakukan jual beli, tetapi harus dilakukan oleh apa, walinya ataupun orang tua atau siapa, yang penting diwakilkan oleh walinya yang sudah bisa mengelola uang, yang sudah bisa apa, melakukan urusan agama dengan baik. Dan yang keempat, kedua belah pihak itu harus apa, harus atas dasar suka sama suka, ya. Jadi tidak boleh misalnya penjual memaksa pembeli untuk membeli barang dagangannya, ataupun pembeli memaksa penjual untuk apa, menjual dagangannya. Misalnya saya suka sama pulpen seseorang, ya, terus saya paksa biar saya beli, padahal dia nggak mau menjual pulpen tersebut, ya. Jadi itu tidak diperbolehkan. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal bai'u antarodin. Jadi jual beli itu harus atas dasar suka sama suka. Jadi tidak boleh ada paksaan di antara kedua belah pihak untuk melakukan apa, jual beli. Jadi kalau misalnya hal di atas tadi tidak terpenuhi, maka apa, jual beli tersebut dianggap apa, dianggap fasid, dianggap rusak, ya. Mungkin sah tetapi jual belinya apa, rusak, ya. Ada sesuatu yang tidak terpenuhi. Jadi kalau misalnya bagaimana menyikapinya, jadi misalnya ada anak kecil yang belum balik, ataupun ada yang tidak berakal, ataupun belum mampu membedakan atau belum mampu mengelola uang, maka apa, diwakilkan oleh wali penjual atau pembeli tersebut. Kemudian yang kedua, syarat barangnya, ya. Barangnya harus bagaimana? Jadi yang dijual atau yang diperjualbelikan itu yang pertama harus bersifat suci. Jadi tidak boleh sesuatu yang najis. Misalnya apa, bangkai, tidak boleh diperjualbelikan. Dan yang kedua, harus bermanfaat. Ya, sesuatu yang diperjualbelikan harus bermanfaat. Jadi tidak boleh tidak bermanfaat. Yang ketiga, dalam kekuasaan penjual dan pembeli. Jadi misalnya pembeli tersebut harus, yang dijual tersebut harus miliknya sendiri, ya. Jadi tidak boleh misalnya ada pulpen tetapi pulpen punya temannya terus dia jual, ya. Itu namanya tidak boleh diperjualbelikan pulpennya. Kenapa? Karena bukan milik si penjual tadi tetapi milik temannya. Tetapi kalau misalnya temannya bilang jualkan pulpen saya, terus dia jual, itu baru diperbolehkan, ya. Jadi jangan asal sembarang menjual barang orang lain. Jadi harus dimiliki dulu baru boleh dijual. Kemudian yang selanjutnya, tadi kita sudah bilang bahwa jual beli itu apa, tukar menukar harta, ya. Dan harta itu apa, bermanfaat dan berupa barang, ya. Jadi di sini jual beli itu harus bisa diserah terimakan atau ada wujudnya, ya. Dan untuk yang selanjutnya, barangnya itu harus diketahui ukurannya, sifatnya. Jadi ibaratnya kita tidak boleh apa, menyamarkan. Misalnya kita menjual semangka, ya kita tahu semua semangka itu seperti apa,
tetapi apa, kita jualnya kita masukkan di dalam karung, ya. Silahkan beli semangka ini tapi semangkanya di dalam karung, tidak kelihatan bentuknya atau tidak kelihatan ukurannya, maka itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah semangkanya bagus atau semangkanya busuk, apakah semangkanya besar atau semangkanya kecil, ya. Jadi harus jelas sifatnya, harus jelas ukurannya, ya. Jadi tidak boleh ditutupi, ya. Itu adalah salah satu syarat dari jual beli tersebut. Yang selanjutnya rukun jual beli, yaitu sesuatu yang harus ada dan terpenuhi dalam pelaksanaan transaksi jual beli. Yang pertama yaitu akid, kedua belah pihak yang bertransaksi penjual dan pembeli. Jadi penjual dan pembeli itu harus ada. Ya, bagaimana akan melakukan jual beli kalau misalnya salah satu pihak tidak ada, itu tidak mungkin. Kemudian yang selanjutnya yaitu ma'qud alaihi, mencakup barang yang dijual dan harganya. Barangnya harus ada dan juga harganya harus jelas, dan juga barangnya harus sesuatu yang diketahui, ya. Jadi tidak boleh memperjualbelikan misalnya kucing dalam karung, jadi kita nggak tahu bentuknya, kita nggak tahu harganya, kita langsung beli saja, itu tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya sighah, ijab kabul, ucapan serah terima dari penjual dan pembeli. Ijab itu misalnya apa? Kata pembeli, saya jual pulpen saya. Nah, terus kabul itu apa? Misalnya ucapan terima. Kata pembeli, saya terima pulpen ini. Maka itu sudah terjadi transaksi jual beli. Sighah ijab kabul. Jadi ucapan serah terima dari penjual dan pembeli. Kemudian untuk macam-macam jual beli itu ada dua. Ada bai'un sahihah, yaitu akad jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya. Tadi kita sebutkan rukun syaratnya ada apa? Harus balik, harus rusydu, suka sama suka, ataupun barangnya harus jelas, harus bermanfaat. Jadi itu semua harus, kalau itu semua terpenuhi, maka itu dinamakan bai'un sahihah, jual beli yang sah, ya. Jual beli yang diterima oleh syariat Islam, ya. Adapun jenis-jenisnya, misalnya jual beli yang kita ketahui barangnya, yaitu dinamakan bai'un sahihah. Kenapa? Karena kita tahu barangnya dan juga kita tahu harganya berapa, itu diperbolehkan. Kemudian contoh selanjutnya, jual beli barang pesanan, ya. Misalnya ada jual beli pesanan atau dinamakan bai'us salam, kalau di dalam bahasa Arabnya bai'us salam. Apa itu bai'us salam? Jadi kita misalnya ingin membeli kursi, tetapi kursi tersebut belum dibuat, ya. Jadi kita pesan ke penjual, tolong bikinkan saya kursi yang seperti ini, warnanya ini, bentuknya ini, ya. Nanti jadinya misalnya minggu depan harus sudah jadi, ya. Jadi penjual tersebut membuatkan kursi tersebut, itu namanya bai'u salam, ya. Jual beli pesanan, itu jual beli yang diperbolehkan juga di dalam Islam. Kemudian yang selanjutnya, contoh jual beli yang sah, yaitu apa? Kita menjual barang, kita sebutkan harga, kita sebutkan modalnya. Ini saya beli misalnya buku ini harganya 40.000. Sekarang saya jual 45.000, jadi saya untung 5.000. Itu boleh juga di dalam Islam. Kita sebutkan modalnya, kemudian kita sebutkan keuntungan kita, itu
diperbolehkan juga. Namanya bai'u murabahah ya. Jadi kita jelaskan keuntungan kita berapa. Jadi nanti bisa dilihat di buku atau PDF yang sudah Ustadz bagikan. Di situ nanti ada apa? Macam-macam jual beli sahihah, jual beli yang sah. Kemudian yang kedua, jenis kedua untuk jual beli yaitu bai'un fasidah. Jadi ini kebalikan dari bai'un sahihah ya. Jadi bai' fasidah itu apa? Jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat di dalam jual beli yang sudah kita sebutkan. Yang pertama, contohnya jual beli sesuatu yang tidak jelas. Misalnya kita memiliki sawah ya. Kita memiliki sawah, kita baru menanam padi misalnya. Terus kita mau jual hasil panen tersebut. Kita bilang ke pembeli, ini hasil sawah ini saya jual dengan harga misalnya 10 juta ya. Sedangkan apa, kita baru menanam padi tersebut ya. Kita baru menanam padi tersebut, kita tanam, tapi kita sudah bilang ini saya jual dengan harga 10 juta. Yaitu jual beli yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu ke depannya apakah hasil panen tersebut sesuai dengan harapan kita, atau bisa jadi nanti terkena musibah, misalnya musim kemarau datang, ataupun nanti ada badai, ataupun nanti banyak dimakan sama burung. Kita nggak tahu hasilnya ya. Jadi jual beli ini tidak sah. Kenapa? Karena hasilnya tidak diketahui ya. Yang selanjutnya, contoh selanjutnya, jual beli yang tidak diperbolehkan atau jual beli yang rusak hukumnya, yaitu jual beli sesuatu yang haram. Misalnya sesuatu yang haram itu apa? Khamr. Jadi itu tidak boleh diperjualbelikan ya. Tidak boleh kita menjual khamr. Kenapa? Karena khamr tersebut sudah jelas-jelas dilarang di dalam agama Islam ya. Jadi nanti ketika kita menjual, seolah-olah apa, kita itu memakan sesuatu dari sesuatu yang diharamkan. Selanjutnya selain khamr, misalnya apa? Menjual bangkai. Ya, bangkai itu juga haram. Jadi tidak boleh kita perjual belikan. Yang selanjutnya, jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah nanti yang lahir dari hewan tersebut apakah nanti anaknya jantan ataukah anaknya betina, kita tidak tahu. Jadi ataupun dia nanti ketika dilahirkan itu dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati ya. Jadi ini jual beli yang tidak diperbolehkan karena tidak jelas keadaan barangnya ya. Untuk selanjutnya materi kita yaitu tentang qardun ya. Jadi qard ini artinya apa? Pinjaman ya. Qardun asalnya dari bahasa Arab qarada yaqridu qardon, qardun ya, yang berarti secara bahasa itu berarti potongan. Sedangkan secara istilah yaitu penyerahan harta dari pemilik dana atau pemodal kepada pengelola dana sebagai modal usaha, dan keuntungannya dibagi sesuai dengan ukuran untung dan rugi yang disepakati ya. Jadi qard dalam bahasa Indonesia itu apa? Berarti pinjaman. Jadi pemilik modal atau yang punya uang itu meminjamkan uangnya kepada apa? Misalnya kepada pengusaha ya, ataupun orang-orang yang bisa
bekerja. Ya, jadi mereka memberikan modal. Jadi nanti kalau ada untung ataupun rugi nanti dibagi rata. Ya, kalaupun ada untungnya nanti bukan dibagi rata, dibagi sesuai dengan apa? Kesepakatan yang telah dipenuhi. Misalnya kesepakatan di antara mereka, kalau misalnya nanti kita sukses, kita berhasil dalam usaha, misalnya untuk pemilik modalnya 60% misalnya dari untungnya, ataupun pengusahanya dia mendapatkan 40% misalnya. Jadi itu harus disepakati dari awal, ya. Yang selanjutnya, apa adakah dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah? Ya, jadi dari Al-Qur'an itu sebenarnya ada, secara umumnya ada dalilnya. Salah satunya apa? Di surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Saling tolong-menolong dalam kebaikan, ya. Jadi ketika kita melakukan qardun, kita berikan modal untuk usaha saudara kita, maka itu adalah sesuatu yang baik, ya. Kita saling membantu. Kita berikan dia modal usaha, dan insya Allah nanti kita akan mendapatkan keuntungan juga dari usaha tersebut. Yang selanjutnya, apa saja syarat untuk qard tersebut atau pinjaman tersebut? Jadi syaratnya yang pertama harus ada malik. Apa itu malik? Pemilik modal. Pemilik modalnya harus ada. Yang kedua, amil, pengelola. Yang ketiga, hartanya, modalnya atau dananya. Yang keempat, usaha apa yang akan dilakukan, atau misalnya usahanya jualan cilok, jualan pentol, jualan gorengan, ataupun buka restoran, itu harus ada. Yang selanjutnya adalah keuntungan atau laba. Ya, jadi labanya juga harus ditentukan. Misalnya kalau kita sukses dalam bisnis tersebut, maka untuk penjualnya berapa persen, untuk pembelinya berapa persen, itu juga harus ditentukan sedari awal, ya. Kenapa? Kalau misalnya ditentukan di akhir, nanti bisa merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Yang ketiga, harus ada akad ijab qabul, ucapan serah terima. Jadi harus ada kesepakatan dari pemilik modal dan juga apa? Pengelola usaha, ya. Harus ada kesepakatan di antara mereka berdua bahwa mereka bekerja sama, ya. Yang selanjutnya, rukun qard. Jadi rukun ini harus ada ketika seseorang ingin melaksanakan apa? Qard tersebut atau pinjaman. Yang pertama, pemilik dan pengelola modal sudah dewasa dan sehat serta tidak ada paksaan. Jadi harus apa? Balik, terus sehat, terus tidak ada paksaan, sama seperti sebelumnya yang sudah kita sebutkan di jual beli, ya. Yang selanjutnya, modal harus diketahui dan jenisnya. Jadi harus kita ketahui modalnya berapa. Misalnya sekarang modal kita apa? 10 juta. Kita harus saling mengetahui biar tidak terjadi perselisihan nanti di akhir. Kemudian yang selanjutnya, kegiatan usaha pengelola dan nasabah tidak ada campur tangan pemilik dana, tapi berhak melakukan pengawasan. Jadi yang memiliki modal itu tidak berhak untuk mencampuri usaha atau kegiatan yang
dilakukan oleh pengelola usahanya. Tetapi pemilik modal hanya boleh mengawasi ini berjalan lancar atau tidak. Tetapi untuk mencampuri secara langsung itu tidak diperbolehkan. Ya. Dan yang selanjutnya, pembagian keuntungan harus disyaratkan di awal akad. Ya, jadi untuk untung ruginya seperti yang saya sebutkan harus jelas berapa persen. Dia maunya 70% atau 70%, 30%, ataupun 50-50 dibagi dua, itu harus disepakati dari awal. Ya. Yang selanjutnya, apa saja macam-macam qard, pinjaman. Jadi yang pertama ada pinjaman mutlaqah, pinjaman yang bebas, ya. Jadi kerjasama antara pemilik dan pengelola usaha yang cakupannya sangat luas. Jadi tidak dibatasi oleh jenis usaha. Jadi usahanya terserah. Pengelola usahanya mau usaha apa? Mau usaha buka warteg, restoran, ataupun buka toko kelontongan, itu tidak ditentukan oleh mereka berdua, terserah mau usaha apa aja. Ya. Kemudian juga waktunya nggak ditentukan juga, misalnya mau berapa bulan mereka kerjasama, ya, ataupun jualannya kapan aja, itu tidak ditentukan. Kemudian yang selanjutnya, bentuk pengelolaannya itu nggak ditentukan juga, harus bagaimana nggak ditentukan. Kemudian mitra kerjanya nggak ditentukan juga, ya. Jadi dia harus kerjasama sama perusahaan ini, misalnya harus kerjasama sama temannya, dia harus kerjasama sama ini, itu nggak ditentukan. Jadi terserah pengelola usahanya, dia mau kerjasama sama siapa itu tidak ditentukan. Kemudian untuk qard muqayyadah, ini artinya kebalikan dari qard mutlaqah. Jadi waktunya ditentukan, dia kerjasama harus sama siapa ditentukan, terus usahanya, misalnya usahanya harus buka gorengan saja, ditentukan dia sama pemilik modalnya. Ya, jadi sekian yang bisa saya jelaskan. Jadi qard itu pinjaman, ya. Jadi pemilik modal atau yang punya uang meminjamkan uang kepada pengelola usaha atau pengusaha, ya. Jadi banyak orang yang memiliki uang atau modal tetapi tidak bisa jual beli, misalnya tidak bisa melakukan usaha. Maka dengan adanya qard ini atau pinjaman ini, kerjasama antara kedua belah pihak, maka akan saling menguntungkan, ya. Yang punya uang jadi bisa membantu orang yang memiliki kemampuan untuk berjual beli, ya. Banyak orang yang punya kemampuan jual beli tapi tidak memiliki modal, tidak memiliki uang. Maka kalau misalnya kedua orang ini kerjasama, kedua belah pihak kerjasama, akan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi keduanya, ya. Pemilik modal bisa mendapatkan keuntungan, dan juga yang mengusahakan tadi bisa mendapatkan keuntungan juga. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah untuk riba nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang atau pertemuan selanjutnya. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Ustaz tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.